Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Yang ke-20, malam ke-24 Syawal ini, berarti tinggal sepekan lagi. Saya kira sampai akhir Syawal bang liburnya. Ternyata tidak jadi ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan majlis bersama Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam kitab As-Salah, masih kitab Salat. Terhenti kita pada bab Jawazu azanil a'ma idza kana ma'ahu basir. Boleh orang yang buta menjadi muazzin, tapi dengan syarat ada yang melihat, ada yang mengingatkannya. Kalau tidak nampak subuh masuk atau terbenam matahari. Ini sudah selesai kemarin. Sekarang masuk pada babul imsaki anil igharati ala qaumin fi daril kufri idza sumi'a fihimul azan. Bab tidak menyerang orang yang tinggal di negeri kafir apabila didengar kumandang azan dari tempat itu. Ini tentu saja maksudnya dalam suasana perang, di mana Nabi alaihi salatu wassalam salah satu sunnahnya adalah tidak menyerang negeri yang ada azannya di situ. Artinya tidak menyerang orang-orang Islam atau negeri yang ditempati oleh kaum muslimin. Dan beliau menunggu sampai menjelang sewaktu subuh masuk. Jadi kalau orang dulu tuh perangnya jujur gitu. Iya, berhadapan. Kalau sekarang perangnya menipu gitu. Siapa paling codok ngicu, yang paling pada coba menang. Kalau dulu tidak. Mereka itu berperang di waktu terang, berhenti di waktu gelap. Sekarang perangnya dipilih waktu gelap. Makanya diciptakan alat-alat yang bisa melihat di waktu gelap. Jadi mana pengacu wang kini tahun dulu. Ya pengacu wang kini lewat dulu pemberani. Karena memang semboyannya mereka dulu adalah al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau pemain pedang itu pemberani. Tapi kalau pemain ranjau pengacu ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi tunggu dulu sampai waktu subuh. Nah, bila ada didengarkan kumandang azan, berarti negeri itu negeri orang Islam. Jadi kalau ada kampung tidak ada azan, Allah musta'an ini. Kan ada sebagian kampung azan tak terdengar waktu subuh. Maksudnya godang tapi tidak ada azan. Nyemali muazzin, tidak ada orang datang nanya dan tahu ini. Dan tahu ini Allah musta'an. Ya, padahal kalaupun dia terus tak ada yang datang, dia dapat pahala dan melepaskan kewajiban orang sekampung itu. Ialah inyo muazzin, inyo qamat, inyo imam, inyo makmum. Itu bahaya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Adanya tak ada yang datang, mereka yang berdosa, kita. Nah, cukup dua orang ibu-ibu makmum sudah sah solat
jamaah. Tapi kalau sahang ibu-ibunya curiga wong salat. Ayah sahang muazzin jantan jadi itu makmum sahang tino. Mudolan tino pada. Anu jantan itu curiga. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala wa haddathani Zuhair ibn Harb qala haddathana Yahya ya'ni ibn Sa'ad ya'ni Nabsa'id an Hammad ibn Salamah qala haddathana Thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala'a al-fajr wa kana yastami'u al-adhan fa in sami'a adhanan amsaka wa illa aghar fa sami'a rajulan yaqul Allahu akbar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظر فإذا هو راعي معزة. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Muslim, wa haddatsani Zuhair ibn Harb, telah menceritakan hadis ini kepadaku Zuhair ibn Harb. Itu Zuhair ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama An-Nasa'i Al-Baghdadi, thiqatun thabtun imam muallif. Qala haddatsana Yahya ya'ni ibn Sa'id, yaitu Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Yahya ibn Sa'id Al-Qattan Abu Sa'id Al-Basri, thiqatun alimun bil ilal. An Hammad ibn Salamah, dari Hammad ibn Salamah, itu Hammad ibn Salamah ibn Dinar Al-Basri, thiqatun fadil. Qala haddatsana Thabit, dia berkata telah menceritakan kepada kami hadis ini Thabit, itu Thabit ibn Aslam Al-Bunani. Thabit ibn Aslam Al-Bunani thiqatun thabtun zahid abid, adalah salah satu perawi yang paling thiqah riwayatnya daripada Anas ibn Malik. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik ibn Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, salah satu dari khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menjadi pembantu Nabi sejak Nabi hijrah dan umurnya waktu itu 10 tahun, diantarkan langsung oleh ibundanya Ummu Sulaim, yang kepada Nabi diserahkan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Anasun yakhdumuk, ini Anas saya perintahkan untuk menjadi khadimmu, pembantu Nabi alaihissalatu wassalam. Ini ibu yang cerdas, karena dia tahu bahwa membantu orang-orang mulia itu membuat anaknya terangkat. Alhamdulillah Anas mecap, Anas dapat doa dari Nabi SAW, didoakan oleh Nabi panjang umurnya, banyak hartanya, dan banyak anaknya, sehingga ketika meninggal anaknya lebih dari 100. Itu sampai lupa nama anak dan cucunya. Atau lajoleh Pak. Lajoleh. Ya, jadi kalau satu tidak akan bisa seorang banyak bini lah. Ya, kecuali kamu wampek tahu. Ya. Ada orang di sana, istrinya 4 orang cuma. Wampek bini, rumah itu sampai hektar lah. Nah, anaknya 50. Kalau di sana kalau anak lebih dari 20 itu semuanya disubsidi oleh pemerintah.
Kalau awak kena bongi dah. Kalau akal kena bongi dah. Kan dua semuanya. Jadi kalau yang kita subsidi hanya 2, itu pun payah ngurus. Itu pun payah ngurusnya. Di sana kalau sudah lebih 20 itu dapat subsidi. Sekolah memang asalnya memang sana sekolah gratis gitu ya. Tapi itu dijamin sekolahnya sampai universitas digratiskan dan dapat beasiswa. Jadi nampak anak dia, "Oi, kamu yangnya?" Siapa ngomong saya? Lupa nama anaknya. Soalnya 50. Ini lah tua lo kan. So, termasuk buat merek dia baju. Siapa ngomong saya? Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu panjang umurnya hanya 103 tahun. Ya, beliau ketika Nabi hijrah umurnya tadi berapa? 10 tahun. Beliau wafat tahun 93. Jadi 10 tambah 93 3 tahun. Panjang umur. Anak banyak sampai 1 lebih. Banyak anak banyak rezeki. Allah limpahkan pula harta yang banyak. Dan lebih daripada itu, beliau menjadi salah seorang ulama di kalangan sahabat karena senantiasa ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang lebih penting. Beliau menjadi salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih dari 1000 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan anak-anaknya, keturunannya banyak yang menjadi ulama pula. Banyak pula yang menjadi ulama. Taib, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ilmu yang diberikannya pada kita dan ini penting. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala'a al-fajr. Baru menyerang musuh bila telah terbit fajar. Artinya setelah solat subuh. Ya, setelah solat subuh. Baru menyerang musuh setelah solat atau setelah terbit fajar. Yaitu di waktu yang penuh barakah. Karena jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, puncaknya Islam. Puncaknya Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati. Makanya dia adalah syariat yang suci, bukan dengan cara yang sembarangan dan serampangan. Harus ada ilmunya. Nah, beliau tidak memerangi kecuali di waktu setelah terbit fajar. Wa kana yastami'ul adzan. Beliau mendengarkan azan. Apakah di tempat itu dikumandangkan azan atau tidak? Kalau didengarkan kumandang azan, beliau tidak jadi menyerang. Tapi kalau tidak, maka beliau akan serang. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam perang dalam Islam itu ada adab-adabnya. Ya, dalam perang pun kita beradab, apalagi di waktu damai. Di waktu perang pun Islam ada adabnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, seperti musuh yang terluka tidak boleh dibunuh. Orang yang ditawan tidak boleh dibunuh kecuali setelah ada keputusan hukum. Kemudian orang tua tak boleh diganggu, wanita tak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, rumah-rumah ibadah tidak boleh dirobohkan, dan juga tanam-tanaman tidak boleh dibakar. Dan yang tidak mengangkat senjata, rakyat sipil juga tidak dibenarkan. Oleh itu kaum muslimin, banyak kisah-kisah yang menakjubkan dari para panglima kaum muslimin dalam perang. Barangkali yang sangat fenomenal ketika Lionheart, apa maknanya? Untuk bola. Nah, dia sampai untuk bola lah si Lionheart, si hati singa, yaitu panglima perang salib dari Romawi. Dalam ketika berkecamuknya perang salib, dia sakit berat, dan lawannya di sebelah kaum muslimin adalah Salahuddin Al-Ayyubi.
Fatihul Baitul Maqdis. Semoga Allah utus Salahuddin untuk membuka kembali Baitul Maqdis. Subhanallah. Mendapat berita sang panglima yang merupakan lawan bebuyutan, andainya si Lionhead itu yang paling dicarinya adalah Salahuddin, karena kalau Salahuddin dapat tamat. Tapi di saat dia sakit berat, dan Salahuddin adalah seorang ahli kedokteran, dia ahli pengobatan, dia akhirnya menyamar sampai ke tempat Lionhead sakit sebagai seorang dokter, dan dia mau dokter, dia obati sampai sembuh. Nah, setelah sembuh baru ada lawan kan, baru dia ngaku saya adalah Salahuddin. Selamat berjumpa di medan perang. Kalau awak pejo nyamar tapi biacun ya. Allah Ustaz. Dan itu orang-orang kalau sempat Lionhead tahu Salahuddin seperti itu, dia nyamar, mungkin dikasihnya kesempatan untuk menghabisi. Tidak. Inilah mulianya Islam. Jadi tujuan perang dalam Islam bukan menghabisi, tapi menyampaikan hidayah. Setelah sampai, terserah nak diterima atau tidak, tapi jangan halangi dakwah itu sampai. Itu saja. Jadi harus sampai dakwah itu. Soal diterima atau tidak pernah ada paksaan. Allah yang tegaskan, la ikraha fid din. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita juga dalam agama ini, kita hanya menyampaikan nasihat kepada siapa yang mau mendengar. Ya, siapa yang tidak mau dengar, kita bujuk untuk mendengar. Setelah dia dengarkan sekali, lompoh legit, tambah 2 kali. Kalau perlu ajukan proposal untuk diterima dakwah itu. Anda sering mengajukan proposal ke pengurus masjid, alun ni temo dia kan, dia ajun sekaligus. So anda juga diulang lihat kaji tu. Dah ulang lihat. Kadang-kadang awak tak baik kaji dia lah. Tak berjaduan. Tapi begitulah risiko dakwah kaum muslimin dan muslimat. Tapi yang penting kita ajukan proposalnya. Seperti dulu ada sebuah masjid tidak mau menunggu antara azan dan qamat. Lalu saya bilang, saya ada hajat kepada tuan-tuan, mohon untuk didengarkan. Ini anggap proposal. Proposal kalau diterima, saya akan berterima kasih dan bersyukur. Ya tak? Kalau tidak terima, saya tidak putus asa, akan saya ajukan lagi. Karena saya tahu tuan-tuan orangnya pemurah. Insya Allah suatu saat pasti dikabulkan. Memang tidak langsung dikabulkan. Biasanya saya tunggu 2 bulan, tidak ada juga perubahan, saya ulang lagi. Proposal saya yang lalu mungkin sudah hilang, atau syaratnya yang masih kurang, sekarang saya tambahkan kembali syaratnya. Ulang 2 kali mau. Oh lunjul ya. Sampai 3 kali alhamdulillah bisa mereka merubah. Karena itu dianggap mazhab, keluar daripadanya, keluar dari Islam. Itu masalahnya. Jadi kalau muslim, itu bukan mazhab. Itu bukan mazhab, kebiasaan kita, bukan mazhab. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada menunggu azan dan antara azan dan qamat. Cuma dianggap mazhab karena itu yang diterima turun-temurun dari dulu. Allah musta'an. Alhamdulillah bisa mereka terima proposalnya bang. Bisa ditemo proposal. Alhamdulillah. Ada juga masjid dulu solat tarawih sampai kali salam sekali, sampai rakaat sekali salam. Mau buat je macam itu. Tapi lainlah cara Rasulullah mau jadi imam deh. Dan dah isan jadi imam kalau ampek dia lebih biasa 2 kau sosek je kan. Ampek je lah ustaznya, ibu tahu itu kan. Ndak, buat cuba 2 dulu. Kalau lama be kau tajud, kalau ndak balik ampek. Alhamdulillah coba 2 nyelewo ke sana. Alhamdulillah lewo senduru deh. Sudah itu, setelah itu baru dibahas, ditunjukkan kelebihan-kelebihannya, dan kelebihan fadilat-fadilatnya kalau seandainya 2 rakaat sekali salam. Alhamdulillah sebagian besar mau berubah. Tapi ada juga satu-satu yang tetap mempertahankan mazhab. Tak apa-apa, tak masalah. La ikraha fid din. Tak ada paksaan. Demi Allah tidak ada paksaan, dan saya tidak akan bersedih bila dakwah saya tidak terima. Ya, tapi sangat gembira bila diterima, dan saya sangat bergembira bila ada yang memperbaiki kesalahan, tetapi bukan menjadi bahan cemoohan. Yang disampaikan sebagai kata Imam Syafi'i rahimahullah, rahimallahu man ahda ilayya khata'i. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepada saya kesalahan saya.
yaitu datang atau telepon, surati, inbox, japri, itu kan, sampaikan Ustaz ini. Tapi kalau menjadi bahan cemoohan, maka Allah yang Maha tahu apa yang ada dalam hati. Ya, kalau hanya sekedar untuk disebarkan, dipublish sebelum sampai ke saya, berarti Allah yang Maha tahu hisabnya. Ya, karena saya tidak bisa menjamin bahwa semua yang saya sampaikan benar, tidak. Tetapi saya bisa menjamin bahwa saya siap untuk menerima ilmu dengan sebenar-benarnya. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam tak pernah memaksa. Dan target jihad dalam Islam bukan untuk menghabisi, tetapi adalah untuk memberikan hidayah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika kembali berkecamuk perang antara Salahuddin al-Ayyubi dengan Lion Heart, yang akhirnya setelah 40 tahun Baitul Maqdis ditawan oleh orang-orang Nasrani, orang salib, kembali ke pangkuan Islam. Coba lihat, 40 tahun yang lalu darah banjir sampai orang-orang salib bersyair menggambarkan kuda-kuda mereka berenang darah di Baitul Maqdis, darah kaum muslimin. 800.000 lebih dalam kota dibantai tanpa mengangkat senjata orang-orang sipilnya. Ketika Salahuddin al-Ayyubi merebut kembali negeri yang dijanjikan untuk Nabi alaihi salatu wassalam, maka Salahuddin tak setetes pun darah mengalir atau menetes di Baitul Maqdis. Bandingkan. Cuman sayang kita selalu yang tertuduh teroris dan radikal. Makanya ini harus kita angkat dan kita sebutkan kembali. Baca sejarah. Siapa yang tidak buta pasti bisa melihat. Tapi kalau siapa yang buta ditangkap motor, tak nampak dah. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram. Bahkan Salahuddin menjamin keamanan siapapun yang ingin kembali ke Romawi atau ingin tetap di Baitul Maqdis. Ahli sejarah menyebutkan sebagian besar mereka memilih tetap tinggal di Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Islam dibandingkan kembali ke Romawi di bawah pemerintahan orang yang seagama dengan mereka. Karena Islam adalah mengajarkan kita adil. Lihat ketika terjadi perang dengan At-Tatar dengan kaum muslimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang senantiasa difitnah oleh orang-orang yang sakit hatinya. Ya, sakit hatinya karena beliau sangat tegas dalam menyuarakan kebenaran dan tegas memerangi kebatilan. Hanya banyak musuhnya. Ketika berperang dan banyak yang tertawan, panglima waktu itu ingin membebaskan orang-orang Islam yang ikut bersekongkol. Tapi apa jawaban Syekhul Islam? Ahlu zimmatina qabla ahli millatina. Wahai amir, wahai pemimpin, bebaskan dulu ahli zimmah, orang yang tak seagama dengan kita. Setelah itu baru orang yang seagama dengan kita. Kenapa? Ini dakwah. Ketika didahulukan orang itu, mereka akan tertarik. Dan orang Islam insya Allah tidak payah. Insya Allah dia tetap dalam keadaan Islamnya. Maka bebaskan dulu ahli az-zimmah sebelum ahlil millah. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Dan sebenarnya kita tidak perlu lagi diajar untuk bagaimana toleransi, kalau memang toleransi yang benar-benar sahih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Anas menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan penyerangan kecuali setelah terbit fajar shadiq, waktu subuh. Dan waktu itu dia dengarkan dulu ada azan atau tidak. Bila dikumandangkan azan, maka beliau tidak jadi menyerang. Dan bila tidak, berarti kampung itu bukan kampung kaum muslimin. Oleh sebab itu kaum muslimin, kampung-kampung yang tak ada azan subuhnya, segera, supaya nanti tak masuk diklasifikasikan kampung bukan muslim. Hati-hati, ini kampung non muslim, jangan. Ya, walaupun sekarang kita alhamdulillah tidak ada, dan kita dalam suasana aman, damai insyaallah taala. Tetapi tidak baik, karena memang Nabi katakan, ma min nafarin thalas la yurfa'u fihimul adhan illa istahwadha alaihimus syaitan.
tidak ada 3 orang di satu tempat, bukan 3 rumah, 3 orang, lalu tidak dikumandangkan azan di antara mereka, kecuali syaitan akan menguasai mereka. Ini sejalan dengan hadis Nabi bahwasanya syaitan itu bila mendengar azan lari terbirit-birit, ya, lari terbirit-birit, dan selesai azan dia coba mendekat lagi. Ya, kayak sama orang-orang Syiah kalau saya lihat di Madinah itu kalau dengar azan mereka pada lari keluar masjid, balik ke hotelnya, selesai orang sholat baru balik lagi ke kuburan Baqi, nangis-nangis sana. Allah musta'an. Bagi mereka sholat tidak begitu berharga, tapi yang paling hebat itu ziarah kuburnya, sampai nangis-nangis itu sampai larut malam mereka. Kita kalau sempat lambat pulang lewat jalur Baqi terhambat gara-gara mereka ibadahnya sana, ibadahnya nangis-nangis di kuburan. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah, pas waktu salat mereka tidak ada masjid, pada menghilang. Jadi sama betul dengan tuan-tuan yang bilang tidak saya. Mendengar azan mereka lari, setelah selesai salat baru datang. Untung tidak waktu salat datang ganggu kita. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib. Fa in sami'a al-azanan amsak. Bila dia mendengar ada azan, dia tahan. Wa illa aghar. Kalau tidak terdengar azan, beliau menyerang. Fa sami'a rajulan. Nah, pada suatu pagi atau suatu subuh dia dengar seorang laki-laki mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal fitrah. Yaitu ketika didengarnya ada orang yang mengucapkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti alal fitrah, maknanya ini orang alal Islam. Maka fitrah itu adalah Islam. Seperti hadis Nabi SAW lewat Imam Muslim, Nabi mengatakan ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi. Ayah dan ibunya lah yang menjadikannya Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Dia tidak ada disebut untuk menjadikannya Islam, karena seluruh kita sesuai dengan fitrah adalah Islam. Makanya bayi yang baru lahir atau bayi yang belum balik meninggal, kalau ayah ibunya Muslim, maka dia masuk surga. Maka beruntunglah tuan-tuan dan perempuan yang punya anak yang meninggal di waktu belum balik. Ya, sebenarnya tidak boleh bersedih itu, harusnya bergembira. Makanya ketika itu ucapkan alhamdulillah. Karena hadis itu sebutkan, apa yang diucapkan? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Kenapa? Karena masuk surga lebih hebat dari menjadi sarjana. Masuk surga lebih hebat dari jadi penguasa, ya kan? Bahkan masuk surga lebih hebat dari sekedar jadi ulama. Iya tak? Karena ulama nonton masuk surga boleh. Kan nonton boleh. Walaupun ilmu mempercepat jalan ke surga, tapi kalau tak diamalkan jadi hujjah yang membenamkan dalam neraka. Seperti hadis Abu Hurairah Imam At-Tirmizi, ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Seorang yang Allah berikan ilmu dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam agama ini, lalu dia sembunyikan dengan ilmu yang bukan dari Allah dan Rasul, maka Allah akan kekang mulutnya nanti dengan api neraka. Astagfirullahaladzim. Dikekang dengan api neraka. Dan orang yang pertama dinyalakan api neraka pada hari kiamat siapa? Orang yang berilmu, yang baca Quran, yang berjihad, tetapi bukan lillahi tabaraka wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin resiko besar juga, ya. Nyosil kadang jadi ulama nya. Iya nyosil. Sebab awak pertama kena panjang, nauzubillah. Tetapi disitulah kita perlunya saling menasihati. Jadi saling menguatkan. Sebenarnya bertemu dengan tuan-tuan ini nambah iman bagi kami.
menambah iman. Sebab sebanyak kau mata mandang tu terkonang suai kiamat, batin kau nazab lewo kan tak lewo nak, maka bertemu dengan saudara-saudara dalam suatu majlis ilmu itu sebenarnya mengingatkan orang yang menyampaikan ilmu itu Ustaz kasan ianya kan sampai dunia nak lewo nang apa lagi di akhirat. Makanya banyak doa seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan hinakan aku. Hina itu kenapa? Awak nyangka dia mulia, ternyata orang yang sangat hina dina di akhirat. Nauzubillah thumma nauzubillah thumma nauzubillah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, alal fitrah, berarti perkataan Nabi alal fitrah yakni alal Islam. Makanya seluruh syariat Islam ini dan seluruh akidah Islam ini sesuai dengan fitrah. Rusaknya kapan? Ketika masuk ilmu-ilmu yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berubah keyakinan, berubah cara ibadah, berubah muamalah, bahkan berubah tabiat, akhlak dan budi kita. Apa sebab? Dipengaruhi oleh hal-hal lain. Pada asalnya alhamdulillah kita suka orang yang jujur, sah? Bahkan orang yang pengkhianat pun tidak suka pada orang mengkhianatinya, betul? Pencuri suka dicuri barangnya? Enggak. Pemarah pun kalau dimarahin suka. Pemalas kalau dibilang malas mau. Wong bongak dibilang bongak mau. Apalagi orang cadia. Kaum muslimin dan muslimat. Ini fitrah semuanya. Kita suka orang yang berbuat baik, bersedekah, walaupun kita anti bersedekah. Kadang-kadang ada orang yang berusaha mengumpulkan infak sedekah untuk kaum muslimin, difitnah pula oleh orang-orang yang anti sedekah. Subhanallah, macam-macam dunia ni kaum muslimin. Iya, dituduh macam-macam. Semoga Allah beri kesabaran kepada yang difitnah. Amin ya rabbal alamin. Ibang ya, awal apa ni? Sudah itu tambah apa ni? Gara-gara ada para tukang bikin ribut, sengaja bikin ribut. Nasallallahu salamatul afiyah. Tetapi begitulah dakwah itu. Kalau orang yang paling suci dan paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lepas dari fitnah pribadinya, keluarganya, istrinya, ajarannya difitnah. Iyalah, istri Nabi pernah difitnah, anak-anaknya pernah difitnah, dia sendiri selalu difitnah. Maka kita jangan harap selamat dari fitnah. Semakin banyak ujian, tentu semakin banyak sertifikat yang kita dapat. Iya. Ujian siko dapat sertifikat, ujian siko dapat sertifikat, asal lulus. Tapi kalau auto tabanam sama wano, berarti tidak lulus kita. Maka upayakan di fitnah ini lulus, di fitnah ini lulus, fitnah ini lulus, fitnah ini lulus. Gimana caranya? Jawabannya selalu benar. Itu aja. Tapi kalau sempat kita memang bukan fitnah, ya tiada itu, dia tidak dapat cara, tidak lulus kita. Kalau tidak lulus tak dapat sertifikat. Ya, sertifikat itulah yang nanti akan kita ajukan atau akan dibacakan di hadapan halayak ramai. Si Dasman difitnah seperti ini, yang salah tukang fitnahnya. Fulan difitnah seperti ini, yang salah tukang fitnahnya. Bisa Allah buktikan di dunia sebelum mati atau di akhirat di pengadilan, yang tak ada satupun yang tersembunyi pada hari itu kecuali dinampakkan. Semoga Allah SWT sadarkan kita semua jauh dari memfitnah, dan sampaikanlah yang hak itu hak dengan dalilnya, dan bantahlah yang batil itu dengan hujjah dan dalilnya, tanpa meremehkan, tanpa merendahkan, tanpa menuduh, tanpa memfitnah, apalagi kalau yang difitnah itu para ulama-ulama kita. Seperti Syekhul Islam Taimiyah difitnah, bohong nggak dia Taimiyahnya, subhanallah, ini ndak apal Quran ni anu Taimiyah jak kene apal Quran, ini ndak apal baca bahasa Arab masih, kalau cito na usah Arabnya tipis cito salah tahu Arab. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ndak usah fitnah, sampaikan aja ini salahnya di sini, ini dalilnya, selesai masalah. Kenapa main
Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini penyakit yang luar biasa pada masa-masa media yang sangat terbuka ini. Baik, wa illa aghara fasami'a rajulan, lalu dia dengar seorang laki-laki mengucapkan Allahu Akbar, yakni azan. Faqala 'alal fitrah. Oh, berarti ini kampung orang Islam. Walaupun satu orang yang nampak. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله قال رسول الله SAW خرجت من النار. Kamu dengan kalimat ini selamat dari neraka, keluar dari neraka. Artinya kalaupun masuk takkan kekal di neraka, sebab kalimat la ilaha illallah menghalangi kita kekal di neraka, dan mudah-mudahan tak pernah mampir di neraka. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai mengecap neraka walaupun kita tak luput dari salah dan dosa, karena memang sudah fitrah manusia, walaupun berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar, bisa sekali-sekali terjatuh, sekali awak nak marem tapi jak gas, tertunduk kawan di depan, atau di jalur lambe awak laju, di jalur laju awak lambe, dan terjadi aksiden. Iya kan? Dahulu ketika Allah sudah tol permai Jawa dong kecelakaan kan, kini TII ada kecelakaan, padahal jalan tol kan, jalan searah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, apa sebab nyolo-mulo masuk lo-mulo ada tol, jadi cot kecen contoh jalan di Paso Sukarahmai itu adalah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sama orang yang baru mengaji kadang ingin jalan kencang-kencang, ini jalan busway, apa jalan apa nih, highway, jalan khatus syari', langsung lai 240. Apa dek 240 kan ditulin di wang di speedometernya kecepatan 240 km per jam. Tu nak dia binugi lo ada je. Nak dia binugi. Kasan lupunya menengok dah habis rambu-rambu daerahnya sim-sim tembak sodoh. Jadi dah habis situ 90 km per jam. Sebawahnya ada setiap 1 kilo ada merek, tapi tak diatin daerah, dan diatin speedometer ke aja. Jadi harus diobin kecepatan. Kok ndak bohongnya Jepang soalnya. Nah, gitu juga kita yang baru-baru ngaji kadang juga seperti itu. Oleh sebab itu salah itu pasti, itu sudah fitrah manusia itu, kullu bani adam khata'un khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi kita berharap pada Allah setiap salah mau kembali, setiap salah mau kembali dan diperbaiki. Dan berterima kasih seperti kata Imam Asy-Syafi'i tadi, rahimallahu ra'an ahda ilayya khata'i. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang menghadiahkan kepadaku kesalahan diriku, tapi bukan mempublish kelemahan dan kesalahan saya. Kalau itu bukti bahwa niat tidak bagus, hati tidak beres, sehingga yang dicari adalah kesalahan-kesalahan walaupun atas nama ilmu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, karena seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahfan atau Miftah dari Sa'adah, beliau menyebutkan at-taisu fi man ishtaghala bil ilmi asaddu minhu fi ghairihim, yaitu salah tembak itu, hasad yang tak berkesudahan itu di kalangan orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu lebih dahsyat daripada profesi-profesi lain. Jadi tidak aneh tulabul ilmi itu kita kan bilang tidak ada hasad. Para da'i bukan tidak ada hasad. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ma min jasadin illa wa fihi hasad. Tidak ada satupun jasad kecuali di dalamnya tertanam bibit hasad. Bedanya adalah amal karim fayukhfi, orang yang mulia akhlaknya dia sembunyikan, tak terlihat dalam tindakannya. Wa amal laim fayubdih, adapun orang yang hina akhlaknya, rendah seleranya, dia akan perlihatkan dalam lisannya, dalam tindakannya. Nah sekarang antum pilih, nak nampak hasad kita atau nak tersembunyi? Yang tersembunyi insya Allah Allah selamatkan, karena selama hasad masih hanya di hati, itu belum tertumpahkan dalam lisan. Bak jawawak cak poca di pawi asal jen sampai muntah di mulut. Jadi cak poca di pawi lang gelimbuak deh kan, tapi tidak sampai muntah. Kalau sampai muntah banyak kojor ya, sampai muntah di karpet payah merosyong, ya dah, iya dah itu. Muntah lo memakan, datang masuk makan kokil lah. Nah, jadi oleh sebab itu jangan sampai muntah. Jelas? Jelas dah.
jangan sampai dimuntahkan. Cak poca di pawi, jangan poca di mulut. Maka jagalah hasad itu jangan sampai ditumpahkan dalam tulisan-tulisan, di dalam kajian-kajian, di dalam fitnah-fitnah, karena itu akan susah untuk diselamatkan. Tapi biarkanlah, pasti ada kita tergerak. Babi ni wancak, maknya ni kan? Inya buat pada den tapi bini ancak pada den. Ada terasa, iya. Pasti ada tu. Inya mencai, tiba-tiba umar godang. Iso wak? Isonya kalau kan abang tidak bini. Abang tinggi pangkat pada inya lah, mulai. Ada. Ganti mobil orang. Mano pek piti ganti tu motor. Dah beda rental kira. Ya subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bahkan awak ngontrak umat TP36 nya sabui punya istana godang deh kan. Alhamdulillah. Jadi begitulah kaum muslimin dan muslimat. Hasad itu pasti ada, tetapi yang mulia akhlaknya dia sembunyikan, dia tahan, jangan sampai tertumpahkan dalam lisan. Tetapi yang rendah seleranya, yang rendah akhlaknya akan dia bukakan ke depan umum. Semoga Allah menjadikan kita bagian orang yang bisa menahan dan tidak tertumpahkan dalam bentuk ucapan dan tulisan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Kita sambung selepas azan insyaallah taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar La
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nabi katakan kharajta minan nar, kamu keluar dari neraka. Karena kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci masuk surga. Tentu saja kalimat ini seperti kunci harus ada geriginya, karena kunci semuanya ada geriginya, dan itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Mesti dengan ilmu dan mesti yakin. Kemudian yakin ini melahirkan keikhlasan, kemudian pembenaran, membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kemudian kalau dah yakin benar, maka diterima. Kalau diterima, akhirnya kita tunduk serta mengikut kepada apa yang dikehendaki oleh kalimat la ilaha illallah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, karena tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah tabaraka wa taala. Sedangkan rukunnya menafikan semua sembahan selain Allah, maka tidak boleh diberikan satu pun jenis ibadah kepada selain Allah. Dan subhanallah, memang pada banyak umat terdahulu dan bahkan asal muasal terjadinya kesyirikan adalah pada doa, Oleh sebab itu Ahlus Sunnati wal Jamaah sangat mewanti-wanti jangan sembarang berdoa. Bahkan kaum muslimin, kalau seandainya seseorang merasa, ini banyak para imam menyebutkan, andainya dengan perginya ke suatu tempat yang tidak ada dalil keutamaan berdoa di situ, lalu kita merasa yakin di situ dikabulkan doa tanpa dalil, maka itu diharapkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Dikhawatirkan akan sampai pada martabat berdoa ke tempat itu. Misalnya di kuburan orang saleh misalnya. Tidak ada dalil yang mengatakan itu, hanya pengalaman orang. Pengalaman orang tidak bisa dijadikan dalil. Ya, apalagi di saat tauhid umat ini lemah. Karena tidak jarang ada orang, masya Allah, kuburan dekat masjid, kuburan wali, ya, di waktu berwudu ramai di tempat wudu, warna baju putih-putih seragam. Pas sholat maghrib hilang, tak ada orang tadi. Yang nengok, jin tadi yang banyak dia tuh, yang banyak bodoh. Rupanya selesai maghrib, ternyata yang putih-putih tadi bukan di masjid, tapi ke kuburan. Ini bahaya kaum muslimin. Nanti kalau kita tegur ini, difitnah lagi kita. Kalian anti ziarah kubur. Dah beda waktu ai ziarah kubur dulu kan. Ya, selama di Madinah hampir tiap hari ziarah kubur. Ya, ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pula orang Wahabi melarang ziarah kubur? Allah musta'an. Ada dilarang? Macam tak pernah ke Madinah aja tuntun. Ya, macam tak pernah ke Madinah aja. Subhanallah. Bahkan yang sering ke Madinah pun memfitnah juga. Nauzubillah. Bahwa Wahabi melarang ziarah kubur. Justru di sana ditertibkan. Kalau ada yang mesesi ke kuburan, jangan mesesi loda kain guanya. Sono ndak loda kain dalam dan. Iya, karena kalau sudah mesesi sudah itu baidu dah. Kalau baidu beko sempol lo lidah idong nyada tulang dah kawan tesen ke apa dong. Luko beko juang beko kan. Nah, jadi oleh sebab itu memang itu dihalangi dan dilarang. Tapi ziarah kubur terbuka, alhamdulillah. Cuman ditertibkan jam-jam tertentu. Lah dokek Jumat jangan ziarah jule, ndak jadi solat Jumat ke orang contoh tadi dia. Uang solat maghribnya pegang ke kuburan. Itu memang tak ada di sana, memang dilarang. Jam solat dilarang ziarah, betul. Kalau kita ndak, jam solat tu ziarah ke. Kadang ndak solat tapi ziarah kubur, lain muqabbi doanya di kuburan. Di masjid ndak itu yang dilarang. Cuman fitnah, na'udzubillah. Yang anehnya yang kodok ke Madinah auto juga memfitnah, yang kodok ke Arab Saudi auto yang fitnah Arab Saudi. Nasallallahu. Itulah dusta yang tidak diampuni, karena dia tahu kebenaran tapi disembunyikan.
Allah musta'an. Dia berutuh bang ya. Boleh tak bahasa faham, tapi jangan sampai baduto madu-adu. Itu aja. Boleh tak sepaham. Kita alhamdulillah tak mungkin sepaham semua saja tak sepaham sodo gitu kan. Iya tak? Ada nak ngaji Selasa nak ngajinya, lain dan Jumat nak ngajinya ya kan. Itu silakan, tak ada masalah. Kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Tetapi jangan memfitnah. Tapi kalau berdebat boleh angin tak apa orang. Tapi kalau sudah itu minum kopi angin. Mau sama. Ikon tak? Alun bantanya tak mau nak minum kopi Jawa lah. Subhanallah, kaum muslimin. Itu ya Indonesia kan, ya tak bongi contoh tapi tak kena dendam. Kalau sitan bongi tak sakenek tapi tak berdendam. Tu bongi je buat, berarti sayang lagi orang Arab bodoh ke orang doh. Nasyana sallallahu salamatul afiyah. Kaum muslimin, karena memang yang baik itu disebut, kekurangan itu ditutupi. Ma'asyarul kiram. Kembali ke sini. Jadi kharajta minan nar, kamu kembali dari keluar dari neraka karena kalimat ini yang akan membuat seseorang keluar dari neraka. Makanya yakhruju minan nar, seperti di awal-awal kitabul iman dulu, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman, akan keluar dari neraka siapa yang ada sebesar biji zarah iman dalam hatinya. Maka oleh jangan sampai kita menghukum ahlul qiblah, ahlul iman dengan kekufuran. Makanya orang yang mengaji sunnah itu lebih paham daripada yang tidak mengaji sunnah. Makanya Syekhul Islam yang sering difitnah, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab yang sering difitnah, suka mengkafirkan orang, ini fitnah orang-orang pendusta yang membenci beliau. Siapa yang membaca kitabnya dengan seksama, beliau tidak mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak mengkafirkan orang secara ta'yin. Pulan pergi ke kuburan berdoa ke orang kubur, kafir Syekh? Tidak. Si fulan itu saya tidak kafirkan, tetapi orang yang melakukan itu dihukum kafir. Si fulan tidak tahu kita, karena saya tidak menanya dia kenapa, bagaimana, kamu tahu atau tidak tahu. Jelas? Makanya fitnah orang-orang pendusta, karena pendusta ini orang hebat juga kadang-kadang berdusta. Iya enggak? Abu Jahal orang hebat di masanya, Abu Jahal orang hebat di masanya, berdusta enggak? Berdusta. Abu Sufyan pemimpin Quraisy berdusta, memfitnah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka ada ulama juga tetapi yang berseberangan berdusta. Hari ini ada seorang dai, masya Allah, kalau tidak dusta dalam ceramahnya, anda ceramah namanya, dengan fitnah-fitnah. Siapa yang belajar tauhid, ya, Syekh Saleh Fauzan akan melahirkan zombie-zombie yang berjalan siap mengisap darah. Contoh tak puan aja ke Arab Saudi. Arab Saudi kitab tu dipelajari di SMA-nya tahu tu puan nampak zombie situ ndak? Takut tiba ke inyo nampak zombie dia kan ngigau datang kau ken dia san. Ya datang ngigau datang kau ken kecen zombie dia. Wa maulun korma ke inyo, maulun susu kan. Jus kotak kecen zombie nak masuk darah inyo. Mungkin gaknya sedang tak sadar gitu. Allah musta'an. Iya serius kaum muslimin muslimat. Atau dan apa nak contoh zombie nampak tu. Jadi ini dusta yang subhanallah. Kemudian bahwa mereka haus darah, suka menumpahkan darah. Saya tanya, berapa banyak orang Indonesia yang umrah? Paling banyak kan orang Indonesia pergi haji. Cuba catat berapa orang yang sakit jiwa setelah pulang dari situ. Asal bosan orang Arab pakai egal, mak bosan apang lagi alih kan. Kalau contoh itu sampai pergi haji, enggak sakit jiwa pulang dah. Tidak sakit jiwa kan? Sakit jiwa. Tapi alhamdulillah siap tanya, bang, abang tahu apa aja? Tu litak tu. Sana tak ada makanan, banyak makanan abang tak aja kemasin, tak nawur kan itu. Tak ada kemasin di pimpilado tu masalahnya. Kalau makanan membilin apa nomor buncit kita ke pawit dia makan Indomie berpuluh kotak bang ya, jus sekontainer dah penuh gratis. Tapi di Indonesia heboh Indonesia dia nadun di lapangan itu bang. Awak tak basuh agaknya tak? Lain basuh alhamdulillah. Tu ketakutan abang di situ. Ada pun akan ngerotak situ? Tak juri ya. Wah Wahabi tu tak? Kan tak ada lah. Jadi kalau masalah fitnah seperti itu, cayo itu tuan, cayo juru bahwa mereka suka menumpahkan darah,
Ya, siapa yang tak sepaham dengan mereka, mereka bunuh dan sebagainya. Ado jun cayo, subhanallah. Dan sayangnya orang-orang kaum intelek pun percaya dengan itu. Nah ini berartilah uang mendukung membeduto termasuk baduto. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya pelajari dari kitabnya, jangan pelajari dari orang yang membencinya. Tuan-tuan tanya tentang Dasman, dari uang bermusuhan dengan Dasman pasti buat sudah, iya? Hah? Dan ada yang ngaku ke dan nangis ke dan Ustaz sebelum bos suju Ustaz kecen Ustaz setan uangnya, hati-hati bos suju Ustaznya andek heran. Sudah teliti dan 2 bulan dia sampai itu dan coro salat dan coro puasa dan coro dan bacito jo bini dan disimak aja di telepon dia kan lewat itu bahasa yang sayang telepon juga kan. Nah, jadi sudah tengok sudah itu punya yakin ternyata yang menyabut itu non setan kosan Ustaznya. Enggak, jangan sebut itu, jangan. Beliau juga mungkin belum kenal dengan saya, mungkin belum pernah sama makan dengan saya. Kalau tentu sama makan, tentu belum mau makan ya sih lewur. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagian besar memang seperti itu, saya jamin. Jadi mempercayai para pendusta, para pemfitnah, akhirnya menfitnah bersambung lidah dengan tukang-tukang fitnah yang lain, bahkan diseminarkan, dikomprensikan dan sebagainya. Kalau memang betul, ayo duduk bersama, buka kitabnya, di mana dia mengkafirkan kaum muslimin, di mana orang itu haus darah, di mana mereka merubah-rubah kitab ulama. Kalau kesalahan dalam mentahqiq, saya alhamdulillah selama 10 tahun saya bekerja di tahqiqul makhtutat, saya paham dan tak pernah kita katakan mereka merusak kitab ulama, tapi kesalahan muhaqqiq itu biasa. Bahkan imam-imam kita sekelas Imam An-Nawawi mungkin ada salah nukil, biasa, bukan karena niatnya merubah kitab ulama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berhentilah menjadi ahli fitnah dan dusta. Makanya kafa bil mar'i itsman ayuhadditsa bi kulli ma sami'. Seorang itu cukup berdosa kalau menyebutkan semua yang dia dengar, apalagi kalau itu berkaitan dengan para ulama, berkaitan dengan umat Islam. Katanya nak menyatukan umat, tapi tukang memfitnah umat Islam. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Baik, kalau kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kharajta minan nar, kamu keluar dari neraka. Panadhara, lalu Nabi perhatikan dan lihat, fa idza huwa ra'i mi'za, ternyata dia penggembala kambing. Penggembala kambing. Subhanallah, penggembala kambing ini menyelamatkan orang satu negeri, satu kampung, karena dia azan. Hadis ini mengandung banyak makna. Yang pertama adalah syariat jihad fisabilillah. Yang kedua, bahwa Nabi SAW dalam keadaan perang pun berhati-hati, tidak sembarang serang, harus dipastikan dulu. Ketiga, bahwa perang Islam itu perang berani dan suci, bukan menipu, bukan penakut dan pengecut. Dan bahwasanya perang dalam Islam bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyampaikan dakwah dan menghilangkan halangan dakwah. Dan bahwasanya kalimat la ilaha bahwasanya asalnya manusia itu adalah fitrah. Islam itu adalah agama fitrah. Bahkan dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang menghalangi kita kekal di neraka. Maka pertahankan kalimat itu, jangan sampai lepas dari kita, dan jangan sampai lecet. Simpan baik-baik dan pelihara dengan baik, dengan ilmu, dengan amal, dan insya Allah kartu kita semakin mengkilat. Setiap kita masukkan akan ada transferan baru daripada pahala yang kita dapatkan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa azan di suatu tempat itu adalah keselamatan dari serangan dan juga dari syaitan. Dari serangan dan dari syaitan. Yang selanjutnya, bahwasanya yang sahih di antara mazhab ulama, bahwa walaupun satu orang di suatu tempat tetap disyariatkan azan. Tetap disyariatkan azan. Karena hadis ini, dia sendiri waktu itu tetapi mengumandangkan azan.
Maka seorang yang berada di suatu tempat, baik di hutan dimanapun, tak ada orang lain, kita mau solat, maka azanlah sebelum solat atau azanlah setelah masuk waktu. Kalau mau solatnya nak langsung solat sunat dulu kemudian langsung solat fardu, atau diundur waktu, misalnya mungkin nunggu orang lain, silakan. Tapi disyariatkan azan dan qamat walaupun solat sendiri. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Betul? Apa tuh? Bonus silakan. Nah. Itu ada yang bonus. Baik. Wallahu a'lamu. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allah lah yang lebih tahu siapa yang menjadi musuh-musuh kalian. Allah lebih tahu tentang keadaan musuh-musuh kalian, dan cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukup Allah sebagai penolong. Jadi sebenarnya kaum muslimin ayat ini tuh kalau jelaskan panjang lagi, tetapi cukuplah kita dalam segala hal kembali ke Allah Ta'ala, belajar ilmunya, nanti Allah akan menolong kita. Kalau kita saleh, Allah akan ngurus urusan kita di dalam segala bidang. Ekonomi kita yang morat-marit saat ini, sehingga jemaah tak bisa berangkat haji misalnya, kan tak bisa haji tahun ini karena uang tak ada lagi, tak tahu kita. Wallahu a'lam. Ya alhamdulillah ada corona. Alhamdulillah ada corona, bisa jadikan kambing hitamnya. Yang jelas apapun kealasannya, ya kita serahkan pada Allah SWT. Insya Allah dulu ekonomi itu waktu Nabi awal berdakwah di tangan orang kafir semua, tanah milik orang kafir semua, musyrikin semua. Mereka tidak punya apa-apa, tidak punya wilayah teritorial. Bahkan Nabi seperti tidak punya tanah air di Mekah. Tidak aman kan? Di ini terus. Tapi Allah dia serahkan semuanya atas bimbingan Allah, akhirnya diwajibkan hijrah atau diizinkan hijrah ke Madinah. Ya dah? Akhirnya Madinah lahir negara Islam. Kemudian Makkah kembali ke pangkuan Islam. Dunia 2/3 dunia mendapatkan cahaya hidayah Islam. Kita lihat tidak mungkin. Ya sama sekarang kita melihat Amerika dan Uni Soviet dulu, ya umat Islam hari ini bahkan mungkin lebih dahsyat. Waktu itu belum ada pemimpin sama sekali. Kita alhamdulillah ada pemimpin, politikus muslim banyak kan, ekonom muslim banyak. Waktu itu enggak, Nabi berdakwah hanya beberapa orang yang mendukungnya. Yang berkuasa Romawi, Persia, kemudian supremasi kabilah Arab, suku-suku masih dominan. Tapi alhamdulillah Allah membimbing nabinya alaihi salatu wassalam tidak tergesa-gesa. Banyak tuntutan dari sahabat untuk segera berjihad, untuk segera melawan, untuk segera berdemonstrasi, untuk segera. Tapi kata Nabi, belum ada izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai ada izin baru Nabi melakukan ekspansi, dan dengan izin itu segala halnya berjalan sesuai dengan kaidah, dengan kudrat dan iradat Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah Allah berikan kemenangan dengan jumlah yang selalu sedikit, perlengkapan yang senantiasa kekurangan, logistik yang tidak cukup, tetapi mereka punya keimanan yang luar biasa dan hampir luput dari maksiat dan dosa. Saya katakan hampir karena tidak mungkin, tidak ada yang maksum, tetapi hampir tak ada maksiat, khususnya dalam jihad tersebut. Maka Allah beri kemenangan. Oleh itu jalan kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau benar-benar ingin Islam ini jaya. Tapi kalau masih belum yakin dengan Al-Quran dan sunnah, masih mengandalkan ijtihad sebagian kita, berarti masa kita masih lama. Masa kita masih lama. Ya, kalau siap berlama-lama lakukan itu. Tapi kalau ingin segera, ikutlah Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan, karena ini akan menyelesaikan masalah internal kita sebelum eksternal. Tapi internal belum selesai karena belum sepakat untuk kembali kepada
kedua itu, dan kembali dengan benar, bukan setengah-setengah. Ini sebalik setengah-setengah. Nanti Nabi dianggung dia nyolalun. Iya tianya tagang dek Nabi tapi apa lah caranya candikon atau biasa. Kan itu masalahnya. Kayak itu tidak bisa langsung dan Nabi tidak langsung. Itu alasan kita. Kalau tidak bisa, betul loh, setuju tidak boleh langsung kan. Tetapi bukan berarti diam yang berkelangsungan. Tidak. Ya, harus ada perbaikan-perbaikan sedikit demi sedikit. Sabar, insya Allah, mudah-mudahan Allah percepat kemenangan, dan insya Allah tanpa diminta pun Allah berikan. Sekarang syarat kalau ada wala minta lulus kan, KTP lo bajun lah, wala minta lulus, capek aplikasinya. Ini KTP lo cetak lah. Gimana mau dapat kemenangan? Syarat-syaratnya belum. Ya, belum jujur kita dalam berilmu, belum jujur kita dalam beramal, belum jujur kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, tanda tadilah cak palo balulu asalnya tanduk mengono. Pada dalam Islam dah itu cak palo tetap berosio, tanduk wajib ngono. Sampai situ. Jadi harus berosio. Ikan ndak palo lalu mu dak lulu, tanduk je ndak ngono. Lapue dia nak duduk tapi tak duduk. Padahal sudah kadang-kadang mengorbankan harga diri, mengorbankan agama, mengorbankan iman, mengorbankan amal untuk mendapatkan sesuatu yang tidak berharga sebenarnya di mata Allah dan tidak memajukan Islam. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah khususnya kepada kita dan kepada saudara-saudara kita. Itu iya, alamu bi'adaikum, yang lebih mengetahui musuh-musuhmu. Wa kafa billahi waliyan, cukup Allah sebagai pengurus kita, pelindung kita. Wa kafa billahi nasira, dan cukup Allah menjadi penolong kita. Wa iyyakum jazallahu khairan. Mereka sampai di sini bang. Ada mau tanya lah enggak? Atau nanya je zombie bang? Dan mulai tahun saya enggak susu zombie itu masalahnya. Padahal belajar tauhid dari kitab Syekh Saleh Fauzan, dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, alhamdulillah. Ya, tidak ada, alhamdulillah, sehat batin sampai pulangnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan jauhkan kita dari fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.